Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang suka banget dengan game Poppy Playtime? Sebuah game horror adventure puzzle yang bercerita tentang pabrik mainan terbengkalai penuh dengan mainan hidup. Coba dong kamu komen di bawah, siapa karakter mainan favoritmu dan apa alasannya? Kalau Elprana paling suka dengan Kissy-Missy, soalnya dia imut dan juga baik. Elprana udah sering banget bahas mengenai game ini, mulai dari chapter pertama, kedua, cerita lengkap, serta teorinya. Tap tombol di atas ya untuk nonton seluruh playlistnya, karena kali ini Elprana akan menganalisis kembali sebuah teaser trailer yang baru saja diupload secara resmi oleh Mob Games selaku developer Poppy Playtime. Mereka berencana merilis chapter ketiga dalam waktu kurang dari setahun. Wah, keren banget. Beneran gak nyangka kalau di chapter ketiga nanti akan ada banyak sekali hal-hal baru super menegangkan yang dapat membuat para fans merinding. Seperti biasanya ya teman-teman, seluruh hal yang ada di video ini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh setuju, boleh juga tidak. Dan jangan sungkan untuk menulis teori versimu di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Aku juga penasaran nih dengan hasil analisismu mengenai chapter ketiga nanti. Di akhir cerita Poppy Playtime chapter kedua, player berhasil mengalahkan Mommy Longlegs. Dia lalu dipandu oleh boneka Poppy untuk keluar dari pabrik melalui peron kereta. Namun entah apa yang terjadi saat perjalanan di terowongan pabrik, boneka Poppy ini membelot melawan player. Dia merasa bahwa player adalah pribadi yang penting untuk mencapai tujuannya. Akhirnya kereta itu pun dirusak dan mengalami kecelakaan. Setelah sadar, player melihat ada sebuah lorong bercahaya dengan tulisan Playcare di ujung terowongan. Lalu permainan pun berakhir. Ini merupakan petunjuk mengenai zona pabrik tempat kita berpetualang di chapter ketiga nanti. Elprana pernah loh bahas mengenai prediksi trailer chapter ketiga di video beberapa minggu yang lalu. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya, karena baru-baru ini Mob Games sudah merilis teaser trailernya. Aku akan coba nonton seluruh unsur di dalam video tersebut. Wah, gelap juga nih teman-teman. Kira-kira ini bakal nyerot ke siapa ya? Itu boneka Hagiwagi. Ya ampun, jadi inget sama chapter pertama. Terus selanjutnya ada apa lagi nih? Itu kan mainan Mommy Longlegs. Terputus dong dari badannya. Ya ampun. Astaga. Terus ini apaan tuh warna merah? Kayak kepala karakter Brown gak sih? Wah, mengerikan sekali. Tiba-tiba di ujung ruangan itu kayak topeng gitu, matanya hitam banget. Serem banget teman-teman. Menurutmu ini topeng apaan? Kayak topeng yang dipakai orang-orang untuk terlindungi dari virus atau gas gitu nggak sih? Suaranya ada suara kayak tangisan gitu. Merinding banget teman-teman. Di belakang topengnya juga ada banyak bangkai mainan. Wah, ternyata nanti chapter ketiganya di tahun 2023. Dari teaser trailer tersebut ada beberapa teori yang ingin Elprana sampaikan. Pertama, mengenai masker gas di ujung ruang Playcare. Dari hasil pengamatanku, masker gas ini memiliki kemungkinan yang bercabang. Bisa jadi itu merupakan salah satu properti milik mainan antagonis baru di chapter ketiga yang harus dikalahkan player. Ruang Playcare kemungkinan memiliki gas beracun yang memerlukan properti tersebut agar tetap bertahan hidup. Namun jika ini beneran terjadi, apakah mungkin terdapat karakter manusia atau makhluk hidup di chapter berikutnya yang dengan sengaja mengenakan masker gas tersebut? Karena secara realistis, gas hanya berpengaruh kepada makhluk hidup yang bukan mainan plastik. Atau di kemungkinan lain, properti masker gas tersebut adalah milik dari prototipe untuk menyembunyikan bentuk kepala asli dari makhluk mengerikan tersebut agar tidak dilihat oleh pihak lain. Roh anak atau korban sebelum dimasukkan ke dalam prototipe merasa sedih dan marah setelah melihat wajahnya diubah menjadi kerangka mainan mengerikan. Akhirnya dia mengenakan properti tersebut untuk menutupi kepalanya. Astaga, kasihan sekali ya. Dan kemungkinan lainnya adalah bisa jadi masker gas itu merupakan gadget baru bagi player untuk berpetualang di chapter ketiga. Jika di chapter pertama dan kedua player memperoleh grab pack
efek, ada kemungkinan gadget baru inilah yang harus digunakan agar dapat bertahan hidup selama di zona Playcare. Ini difungsikan sebagai pembaruan gameplay yang fresh di Poppy Playtime agar tidak melulu grepek yang bisa dipakai. Properti futuristik tambahan bisa saja muncul loh. Misalnya seperti kemampuan untuk melihat data statistik musuh mainan selama player mengenakan masker gas tersebut, melihat kelemahan, pergerakan, dan masih banyak lagi. Wah, jadi nggak sabar nih. Dari kemungkinan di teori pertama, menurutmu mana yang paling nyata, teman-teman? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Teori kedua mengenai gas yang muncul di teaser trailer chapter ketiga. Berdasarkan cuplikan yang sudah kita tonton tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Playcare merupakan fasilitas baru pabrik Playtime Co, tempat anak panti asuhan dipelihara. Elliot Lutchwick selaku pendiri pabrik Playtime Co berkata bahwa dia sangat mencintai anak-anak. Dia beranggapan bahwa anak-anak merupakan hal penting bagi keberlangsungan bisnisnya. Untuk itu, Elliot Lutchwick membuka panti asuhan di pabrik agar dapat melindunginya dari monster di luar sana. Coba deh lihat cuplikan bagian ini. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile, to be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co, I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. Ya ampun, terselubung banget kan? Anak-anak panti asuhan itu belum mengetahui bahwa monster yang sesungguhnya adalah Elliot Lutchwick itu sendiri beserta para ilmuwan di dalam pabrik. Hal mencekam juga muncul di bagian akhir setelah Elliot Lutchwick secara resmi membuka fasilitas Playcare. Terdapat suara sorakan pengunjung lengkap dengan suara tangisan dan jeritan dari anak-anak panti asuhan. Ini sangat mengerikan karena merupakan simbol dari rasa sakit para korban yang dijadikan eksperimen gila. Tak dapat dipungkiri bahwa di chapter kedua kemarin banyak petunjuk yang mengarah mengenai penelitian tidak etis pada anak-anak. Mereka membunuh anak-anak tersebut dan memerangkap rohnya ke dalam mainan lalu mendistribusikannya ke seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar mainan tersebut memiliki aura hidup yang kuat sehingga mampu menarik perhatian pembeli. Berdasarkan analisis para fans, gas yang akan muncul nanti merupakan salah satu zat kimia yang diperlukan untuk membunuh objek eksperimen atau mungkin untuk memerangkap roh para korban ke dalam mainan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bangkai mainan di belakang masker gas itu. Terus juga muncul lagi teori baru mengenai masker gas yang katanya digunakan para peneliti agar tidak ikut terbunuh zat beracun selama menjalankan eksperimen kepada anak-anak. Gila, para karyawan pabrik ini kejam banget. Kalau kamu tertangkap salah satu dari mereka, kamu bakal rela nggak tubuhmu menjadi mainan atau langsung lari kabur sekencang-kencangnya? Komen ya teman-teman jawaban kamu. Oh iya, udah pada tahu kan kalau Elprana lagi ngadain lomba gambar berhadiah jutaan rupiah? Ikutan yuk, caranya mudah kok. Kamu tinggal buka aplikasi Instagram lalu follow @l.prana, cari postingan ini dan baca ketentuannya. Semua bisa ikutan dan total hadiahnya jutaan rupiah. Terakhir pengiriman karya hari Minggu besok ya teman-teman, tanggal 14 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya. Link Instagram sudah kuletakkan di kolom deskripsi. Dan teori ketiga mengenai karakter mainan utama di chapter ketiga nanti. Di awal teaser trailer kan sempet tuh disorot boneka Hagiwagi sebagai simbol antagonis chapter pertama. Lalu ke mainan Mommy Longlegs sebagai musuh chapter kedua. Tak disangka-sangka setelahnya disorot kepala dari mainan Bron. Itu adalah mainan Brontosaurus berwarna merah tua yang cukup sering muncul di permainan. Apakah ini pertanda bahwa Bron akan menjadi musuh di chapter ketiga nanti? Mengingat di chapter-chapter sebelumnya dia hanya muncul sebagai mainan rusak yang tidak dapat bergerak. Mungkin ini saatnya Bron memiliki panggung tersendiri di chapter ketiga nanti. Berdasarkan prediksi minigames chapter ketiga, Elprana pernah loh membahas mengenai kemungkinan minigames tersebut. Tap tombol di atas yuk untuk nonton
menonton videonya. Salah satu yang menarik perhatian adalah minigame Bron menyembunyikan kunci. Ada kemungkinan karakter Bron ini memegang peran penting untuk keberlangsungan hidup player selama di Playcare. Bisa jadi dia karakter yang baik sama seperti Kissy-Missy, atau malah sebaliknya dia akan ikut menyerang player. Namun apapun itu, Elprana yakin kalau Bron benar-benar akan muncul dan bergerak di chapter ketiga nanti. Ya, inilah beberapa teori dan analisis dari teaser trailer Poppy Playtime chapter ketiga. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu punya teori lain mengenai hal ini? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.